Minggu ini saya punya kesempatan dan waktu luang yang cukup untuk menonton sejumlah judul film. Dan syukurnya, film-film tontonan saya rata-rata memiliki kualitas yang mumpuni. Setelah sebelumnya Black Adam, kali ini saya pengen balik lagi ke industri perfilman lokal dan saya pengen ngebahas film Perfect Stranger. Ini dia reviewnya. Semua chat, telepon, email, apapun yang masuk, kita baca bersama, kita share sama yang lain. Film ini menjadi film yang kesekian di tahun ini yang saya tonton yang merupakan film remake dari judul film yang sama asal Italia. Setelah sebelumnya kita sempat disajikan dengan tontonan seperti Miracle in Cell No. 7 yang juga cukup sukses untuk sebuah film remake. Lalu baru-baru ini Kalian Pantas Mati juga menjadi salah satu film remake yang lumayan berhasil menyajikan sebuah tontonan yang gak malu-maluin sebagai sebuah film remake. Dan yang paling baru adalah film yang akan kita bahas kali ini. Rupanya judul film ini menjadi judul film yang punya rekor dengan film yang terbanyak yang di-remake di seluruh dunia, termasuk yang paling terbaru adalah Indonesia dengan judul yang sama, Perfect Stranger. Dan sekaligus film ini adalah film remake kedua yang saya tonton yang kembali dibintangi oleh Vino G. Bastian setelah Miracle in Cell No. 7, dan dua-duanya bergenre drama. Dan bagaimana hasilnya? Halo? Bercerita tentang chaos yang terjadi pada saat dinner antara para sahabat dan pasangan mereka yang disebabkan oleh permainan unik di mana mereka diminta untuk meletakkan handphone masing-masing di atas meja agar mereka bisa saling terbuka. Jadi kalau ada email atau chat yang masuk, mereka harus membacanya dengan suara lantang. Dan kalau ada telepon masuk, mereka harus menjawabnya dengan loudspeaker. Akhirnya rahasia di antara mereka mulai terungkap satu persatu hingga menimbulkan perpecahan, konflik rumah tangga, pokoknya serba kacau balau. Penyebabnya adalah handphone. Premis yang sangat unik di mana handphone yang menjadi area privasi setiap individu, bahkan untuk pasangan masing-masing yang sekarang sudah bertransformasi bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi saja. Dan kini handphone tersebut menjadi area publik yang bisa diketahui oleh semua orang. Kalian tentu sudah tahu moral story yang ingin disampaikan dalam film ini seperti apa. Sekarang kita omongin dulu tentang konsep dan tema filmnya. Thanks to film aslinya yang memang unik, baru kali ini saya merasakan kenikmatan menonton sajian film drama menegangkan tanpa ada unsur kekerasan fisik, setidaknya yang brutal, namun tetap menimbulkan ketegangan dan excitement untuk mengikuti plotline ceritanya. Saya akhirnya merasakan kekuatan naskah yang disusun dengan begitu rapi, padat, bagus banget, dan menarik untuk diikuti. Semuanya sangat enteng untuk kita cerna dan dialog mereka benar-benar sangat natural. Tidak ada kesan scripted sama sekali. Padahal konsep premis seperti ini sangat riskan membuat penonton tertidur dan ogah-ogahan. Pause play. Tapi film ini beda. Naskah dialognya adalah kekuatan yang sesungguhnya yang benar-benar menghipnotis. Ini didukung dengan kapasitas acting para ensemble cast-nya. Nah, tentang ensemble cast di sini ada sederetan nama besar di industri perfilman Indonesia seperti Vino G. Bastian sebagai Tomo, Adipati Dolken sebagai Wisnu, Darius Sinathrya sebagai Enrico, Denny Sumargo sebagai Anjas, Clara Bernadette sebagai Imelda, Nadine Alexandra sebagai Eva, Jessica Mila sebagai Keisha. Dan dengan kapasitas mereka sebagai aktor dan aktris papan atas Indonesia, mereka sukses memainkan dan menghidupkan peran dari karakter yang mereka mainkan. Hampir nggak ada yang failed di mata saya, kecuali satu yang agak kacau sih sebenarnya dari segi makeup dan bodinya Tommy yang sangat terkesan kaku dan palsu. Untungnya itu tertutupi dengan kegemilangannya Vino G. Bastian menghidupkan karakter ini dari segi gestur dan juga dari acting dialog. Karakter-karakter mereka sangat kuat terbangun meski hanya melalui gestur dan obrolan tanpa perlu narasi yang bertele-tele. Acting yang paling mencuri perhatianku di sini sebenarnya jatuh kepada Jessica Mila dan juga Darius Sinathrya. Sementara untuk plot twist yang paling membuatku kaget dan mind blowing adalah soal anting. Kalian harus nonton film ini untuk mengetahui kenapa ini adalah plot twist
twist yang paling saya favoritkan. Lokasi film ini hampir keseluruhan berada di lokasi apartemennya Enrico dan Eva yang ternyata juga dijadikan sebagai titik permasalahan. Namun, ketika dijadikan sebagai sebuah punchline, ini agak mengurangi sensasi setiap plot twist yang disajikan berlayer-layer dan dieksekusi dengan bagus banget secara nonstop di babak akhir film. Kali ini saya pengen bilang kalau saya merasa beruntung karena telah menonton film remake ini duluan ketimbang film originalnya. Dan meskipun mungkin akan dibalik, saya masih akan tetap suka dengan film versi Indonesianya karena dialognya itu sangat relevan dengan kita, mudah dicerna, dan kita bisa dibuat dengan begitu mudahnya masuk ke dalam permasalahan film ini dan malah menjebak kita sendiri. Apakah kita adalah termasuk salah satu pelaku penyimpan rahasia yang justru jauh lebih besar daripada karakter-karakter di film tersebut. Meskipun ada banyak dialog yang menegangkan, yang jelas film ini juga masih tetap menyisipkan ice breaking yang akan menghibur penonton di antara setiap ketegangan yang dihadirkan, agar kita nggak begitu capek untuk mengikuti setiap plot twist berlayer-layer yang disajikan untuk film ini. Makanya skor 8,5 dari 10 rasanya tidak akan berlebihan untuk film remake yang nggak malu-maluin source materialnya ini. Dan bahkan saya lebih suka film ini sih daripada film aslinya. Rako Priyanto sebagai sutradara sukses mengeksekusi setiap adegan dengan sangat menghormati film aslinya, dan Alim Studio dengan brilian mampu mengadaptasi setiap naskahnya meski mengalami perubahan dan adaptasi untuk penyesuaian kultur dan permasalahan lokal yang memang cenderung kita hadapi dan gampang banget kita temui di lingkungan kemasyarakatan di keseharian kita. Saya sarankan mendingan kalian tonton film ini untuk membuktikan cinema experience yang saya bagikan tadi. Dan let me know berapa skor kalian untuk film ini. Salah satu film terbaik Indonesia yang saya tonton di tahun ini. Menegangkan, gila, tanpa harus ada adegan fighting ala-ala film action. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah memberikan santunan dengan mengklik super thanks yang ada di video ini. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.